Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya harus selalu semangat di setiap pembelajaran. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Eka pada mata pelajaran PPKN. Gimana? Absensinya sudah diisi belum? Kalau belum, silahkan diisi dulu ya. Absensinya linknya sudah Ibu share di grup kelas masing-masing. Nah, kalau sudah, silahkan disiapkan alat-alat tulisnya, buku catatan, buku paketnya. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Di kolom komentar boleh, di Google Classroom silahkan, ataupun di chat di WhatsApp. Nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, hari ini kita akan membahas materi terakhir di bab ini ya, mengenai karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai berdoanya. Nah, kita akan memasuki materi terakhir tadi ya. Jadi, kalau kalian punya pertanyaan nih, Bu, kenapa sih kita harus mempelajari bab ini, Bu? Memangnya apa yang akan kita pelajari di bab ini, Bu? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita di bab ini adalah kalian nantinya diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian akan dapat nih mendeskripsikan daerah-daerah yang ada di NKRI. Kalian dapat mengetahui peran-peran dari setiap daerah, karakteristik dari setiap daerah, sehingga dengan kalian mengenal peran dan karakteristik setiap daerah, kalian akan menjadi semakin mengetahui ya bagaimana NKRI, kalian akan semakin cinta dengan NKRI sehingga kalian akan terus dapat mempertahankan keutuhan NKRI. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Nah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana dijelaskan bahwa kekayaan alam dan juga potensi yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, di mana kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi, berdasarkan sensus penduduk ya, yang ada di Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di tiap-tiap daerah di Indonesia ini berbeda-beda. Nah, di sini ada gambarnya ya, antara laki-laki dan perempuan di setiap daerah di Indonesia. Nah, kalian bisa sambil dibaca. Kemudian di sampingnya nih, Indonesia ternyata masuk ke dalam top 10 negara dengan populasi terpadat pada tahun 2020. Nah, di sini Indonesia berada di urutan keempat ya di dunia ini dengan total 274 juta jiwa penduduknya, atau sekitar 3,5% dari total populasi di dunia. Wah, banyak sekali ya ternyata penduduk di Indonesia. Nah, sehingga hal itu seharusnya merupakan keuntungan bagi negara Indonesia dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah-daerahnya. Nah, di sini daerah tempat tinggal penduduk tadi ya, tempat tinggal penduduk di Indonesia tersebar di berbagai daerah dan dengan kondisi geografis yang tentunya berbeda-beda. Ada masyarakat yang tinggal di dataran rendah, ada yang tinggal di perbukitan, ada yang di sekitar dataran tinggi ataupun di daerah pegunungan. Nah, hal-hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap karakteristik masyarakat dan juga potensi-potensi yang dimilikinya. Nah, sehingga di sini juga digambarkan ya, ada pola permukiman penduduk-penduduk di Indonesia. Ada yang pola pemukimannya tersebar. Jadi antara rumah yang satu dengan yang lainnya ini berjauhan. Ada yang pola pemukimannya menjalur ya. Nah,
Ada yang pola pemukimannya menjalur maupun pola pemukimannya mengelompok. Nah, seperti yang ada di gambar kalian bisa lihat ya. Nah, di mana dengan perbedaan kondisi daerah tempat tinggal ini tentunya akan sangat mempengaruhi aspek baik sosial maupun ekonomi masyarakatnya. Seperti apa? Contohnya seperti mata pencaharian. Tentunya misalnya orang-orang yang bermukim di pegunungan, dia akan bercocok tanam dengan tanaman-tanaman yang tentunya dapat ditanami di daerah yang di dataran tinggi atau dingin. Terus juga misalnya yang ada di dataran rendah atau misalnya di daerah laut, mereka bermata pencaharian seperti nelayan, seperti itu ya. Nah, jadi sangat saling mempengaruhi. Kalau misalnya di aspek sosial, misalnya cara berkomunikasinya antara masyarakat di daerah sana bagaimana, tentunya akan terdapat perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Nah, berikutnya di Indonesia juga ternyata pembagian waktu di tiap-tiap daerahnya ini berbeda. Nah, jadi pembagian waktu ini berdasarkan garis bujur timur yang ditentukan karena bentuk bumi ini bulat ya, sekitar 360 derajat dan dibutuhkan 24 jam dalam jadi untuk berotasi. Nah, di sini terdapat 3 pembagian waktu yang ada di Indonesia. Ada WIB, ada WITA, dan juga ada WIT. WIB itu berarti waktu Indonesia bagian barat. WITA waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT itu adalah waktu Indonesia bagian timur. Nah, maaf ya, di sini ada kesalahan yang di waktu Indonesia bagian timurnya. Nah, ini ada pembagian daerah-daerah mana saja yang memiliki waktu WIB, WITA, dan WIT. Nah, secara sederhana, misalnya nih pembagian waktunya ini biasanya berbeda per 1 jam. Jadi ya, antara WIB dengan WITA berbeda 1 jam, antara WITA dan WIT ini juga berbeda 1 jam. Sehingga WIB dengan WIT berbeda 2 jam. Misalnya nih, kalian sekarang kan lagi bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, di mana pada saat waktu berbuka ataupun waktu imsaknya ini berbeda antara daerah WIB, WITA, dan WIT. Biasanya itu yang di daerah WIT dulu ya, yang lebih dulu ya, baru kemudian di daerah WITA dan juga WIB. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga kita akan membahas mengenai sumber daya alam di tiap-tiap daerah di Indonesia, di mana tiap-tiap daerah di Indonesia ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga di setiap daerah ini saling menopang dan melengkapi kebutuhan ya. Jadi misalnya ada yang namanya distribusi, misalnya di daerah A banyak ditanami padi, nah di daerah B jarang orang-orang yang bertani, kebanyakan ini nelayan. Nah, jadi akan saling melengkapi antara daerah A dengan daerah B ini. Kita lihat ya, daerah yang menghasilkan hasil tambang di Indonesia. Nah, hasil tambang secara umum ini contohnya adalah misalnya intan, marmer, batu bara, ada belerang, emas, perak maupun garam. Nah, untuk penjelasannya, misalnya di daerah Jawa dan Bali, ada apa aja sih di daerah Jawa dan Bali ini? Nah, hasil tambang di Pulau Jawa dan Bali ini berupa misalnya emas di daerah Cikotok, terus juga ada minyak bumi di daerah Majalengka dan Cepu, banyak menghasilkan garam di daerah Madura ya, ada semen ya di daerah Sukabumi dan Gresik, atau juga batu bara di daerah Cilegon, Cilacap maupun Tulung Agung. Seperti itu. Terus kita lihat bagaimana sih kalau di daerah lain hasil tambangnya. Kita lihat misalnya di daerah Papua ya, kita lihat di Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua hasil tambangnya ini berupa minyak bumi yang ada di daerah Sorong ya, Asmat atau Biak, terus juga banyak nikel di daerah Asmat juga atau Biak, dan juga ada emas, semen, marmer maupun tembaga. Nah, itu adalah contoh merupakan hasil tambang di daerah Indonesia. Kemudian kita lihat selain daerah-daerah yang menghasilkan tambang, juga ada daerah-daerah di Indonesia yang menghasilkan hasil bumi di Indonesia. Kita lihat penjelasannya. Yang dimaksud dengan hasil bumi ini di tiap-tiap daerah berbeda ya. Misalnya di Pulau Sumatera, sayur mayur dan buah-buahan hanya saja hasil buminya tersebut didominasi oleh komoditas coklat,
kelapa, teh ya, sawit, banyak sekali kan perkebunan sawit di daerah Sumatera misalnya. Atau misalnya di daerah Jawa dan Bali nih, kebanyakan ini sayur mayurnya ini seperti jagung, tembakau, teh, banyak ya misalnya di daerah Puncak sana atau di daerah Bandung ya, padi. Terus di sini misalnya di daerah Kalimantan ya, hasil-hasil buminya ini sayur mayur dan buah-buahannya ini berupa misalnya kayu, sawit juga ya, pohon sawit, kelapa dan juga karet. Begitupun di daerah lainnya memiliki hasil bumi yang beragam. Tadi hasil pertambangan, hasil bumi sudah. Sekarang kita lihat hasil perikanan di daerah di Indonesia. Nah, perikanan ini dibagi menjadi dua, ada yang darat dan juga laut. Misalnya kalau darat ini adalah ikan-ikan tawar, ikan yang ada di tambak seperti itu, dan juga perikanan laut. Kita lihat. Nah, ikan-ikan darat ini misalnya kalau di daerah Sumatera banyaknya ini kan dari perikanan tambak atau empang ya, rawa-rawa di pantai timur Sumatera ya. Kalau misalnya di Jawa ya kan tambak di pantai utara Jawa, pantai selatan seperti itu ya, misalnya di daerah Madura, di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti apa, seperti itu ya. Kemudian kalau ikan di perikanan laut, kita lihat. Kalau perikanan laut itu misalnya nih di daerah-daerah misalnya di Kepulauan Ambon banyak seperti ikan-ikan cakalang, ikan hias seperti itu. Kalau misalnya di daerah Bitung ya, di daerah Sulawesi Utara banyaknya ada ikan tuna, ikan tongkol ya atau cakalang ya. Terus misalnya di Jawa Barat di daerah Cilacap ditangkap ikan ada tenggiri, ada banyak rumput laut seperti itu. Itu merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah yang dimiliki oleh Indonesia dan terdapat di setiap daerah-daerah yang berbeda juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil peternakan. Kita lihat. Nah, peternakan di sini ada hewan besar, hewan kecil maupun unggas. Nah, secara umum hasil ternak di Indonesia ini seperti sapi, ya kan? Ada ayam, ada bebek atau itik, ada kambing, domba, babi dan sebagainya. Itu juga merupakan kekayaan alam yang melimpah yang ada di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Seperti itu. Nah, kemudian dengan banyaknya sumber daya alam yang ada di Indonesia, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus dapat mempertahankan setiap karakteristik daerah dalam rangka menjaga NKRI. Jadi, apa aja sih yang perlu kita lakukan? Nanti akan kita bahas di sini. Nah, jadi tadi kan ya, karakteristik di tiap-tiap daerah ini bisa saja berubah di setiap saat. Nah, bisa berubahnya ini bisa menjadi tambah baik atau positif ataupun bisa berdampak negatif. Nah, untuk perubahan negatif ini biasanya diakibatkan karena krisis populasi penduduknya, krisis lahan, ada perubahan iklim, ada kerusakan alam, polusi lingkungan, ada kepunahan flora dan fauna ya, tumbuhan maupun hewan, juga krisis sumber daya alam dan sebagainya. Ini contoh-contohnya ya, misalnya terjadi kebakaran hutan, terus juga misalnya banyak kan penebangan pohon secara ilegal. Nah, ini juga akan berdampak buruk terhadap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian di sini karakteristik daerah ini perlu kita sikapi dengan baik sebagai masyarakat di Indonesia ya, demi kelangsungan hidup manusia dan juga keberlangsungan suatu negara tentunya. Nah, di mana karakteristik daerah ini yang harus kita sikapi itu yang pertama adalah menerima dengan kebanggaan ya di setiap potensi daerahnya masing-masing. Terus juga bertanggung jawab penuh. Jadi kita harus menjaga setiap potensi yang dimiliki daerah kita. Pengelolaan dan juga tentunya pelestarian yang baik. Jadi jangan hanya kita tahu nih daerah kita misalnya di Bekasi punya potensi ini tapi kita tidak melestarikannya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian juga ada kebijaksanaan dan tidak serakah di mana kita harus dapat bijaksana dalam mengelola potensi yang ada dimiliki daerah kita.
Tentunya juga yang terakhir adalah kepedulian untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan. Sehingga kalau kita melaksanakan hal-hal tersebut dengan baik, hasilnya adalah karakteristik daerah akan terus lestari dan memberikan dampak yang positif bagi manusia, baik sisi ekonomi maupun kehidupan serta lingkungannya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tetap menjaga lingkungan kita. Kita harus cinta terhadap daerah kita dan juga NKRI. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah selesai membahas mengenai materi yang ada di bab ini. Tapi Bu Eka punya tugas nih untuk kalian. Silahkan kalian cari ya, boleh videonya di YouTube atau di platform yang lainnya kalian cari. Potensi apa sih yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi? Karakteristik seperti apa sih yang dipunya oleh Kabupaten Bekasi? Silahkan kalian cari ya. Terus kalian lihat, kalian tulis apa aja sih yang dimiliki Kabupaten Bekasi. Terus juga bagaimana cara kalian memelihara atau melestarikan potensi dan juga karakteristik yang ada di Kabupaten Bekasi. Untuk formatnya juga sudah Ibu Eka share ya di link grup kelasnya masing-masing untuk format tugasnya. Terima kasih ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jangan sungkan, kita akan diskusi sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan. Ingat 4M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.